dalam waktu singkat buzzer akan jadi laris kayak Mas Haris katakan. Tetapi saya menanggapi tadi Mas Haris cukup menarik ya. Dan kalau kita lihat konstelasi dan permasalahan nasional masyarakat kita memang sangat variatif permasalahannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika misalnya, demokrasinya sangat bebas karena tadi kalau kita lihat tingkat pendidikan di Amerika itu cukup tinggi, 78% mereka memiliki pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian Korea yang di angka 90, kemudian 89 untuk Singapura, 83 untuk Jepang, kita masih 3,14% lulusan perguruan tinggi. Dan secara nasional hanya 6%. Secara nasional. Nah, disintegrasi bangsa akan mudah kalau orang yang 6% ini mewarnai yang 94% yang lulusannya 20% SMA, 23% SD, ya, dan 14,6 lulusan SMP. Dengan kata lain, kalau mereka, para pemain media massa yang tadi sudah diucapkan oleh beliau, ini sangat berbahaya kalau Mas Haris memandang media massanya. Kalau saya memandang personalnya. Jadi personalnya itu di dalamnya ya pemilik, ya mohon maaf, dari redaktur sampai wartawan. Kalau dia memiliki sifat-sifat tablik, amanah, fatonah, syidik, ya. Jadi kalau beliau mengatakan bagaimana misalnya kejadian di Ambon, kalau orangnya syidik, ya membenarkan, dia tidak asal ngomong, artinya tabayun. Kontrol sana, kontrol sini, baru diberitakan. Nah itu namanya syidik. Jadi wartawan yang syidik, pemilik media yang syidik, pasti dia akan melarang media itu mengeluarkan sebuah statement yang tidak syidik. Ya, yang tidak menyampaikan kebenaran. Kemudian fatonah memang harus cerdas. Harus cerdas. Nah masalahnya kalau bicara kecerdasan, kita baru 6% kalau diukur oleh PBB, dianggap cerdas lulusan perguruan tinggi. Maka masyarakat kita dianggap rata-rata belum mencukupi kecerdasan yang diminta PBB gitu. Karena PBB menganggap kalau dia memiliki di atas rata-rata 50%, bangsa itu bangsa yang memiliki kecerdasan tinggi. Kita baru 6%. Nah ini bahayanya. Kemudian kalau misalnya tadi kita katakan fatonah, ya dia cerdas. Tablik. Tablik, ya. Tablik tentunya menyampaikan dengan benar. Amanah belum? Amanah. Apa yang disampaikan jujur, benar. Nah inilah yang harus dimiliki media massa. Nah kembali bicara media massa. Mainstream. Sekarang media massa mainstream sudah mulai bankrupt. Lahirlah media-media yang seperti tadi Deddy Corbuzier, ya, Najwa. Nah, saya percaya mereka itu memiliki integritas tinggi. Tetapi ada yang media-media yang mohon maaf, newcomers, yang dimodali oleh partai tertentu, yang dimodali oleh mohon maaf orang-orang tertentu menjadi buzzer, ini bahaya betul. Ya, persis seperti yang yang tadi Mas Haris katakan. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa mensinergikan? Jadi misalnya tadi, bagaimana kita mungkin tadi yang Mas Haris katakan penting adanya Departemen Penerangan. Dulu zamannya Pak Harto itu ada Pak Harmoko. Yang nyemprit-nyemprit gitu ya. Berani. Dan membredel. Sekarang mohon maaf, presnya diem. Tidak memiliki keberanian. Dan patut diduga, mohon maaf, patut diduga ya tadi bersekongkol dengan partai, bersekongkol juga pemilik media, akhirnya siapapun yang memiliki media di situ akan dikejar oleh partai-partai. Karena akan mendukung secara finansial
secara masif untuk menggiring opini dari keinginan dan harapan dari partai maupun calon presiden. Nah, dalam waktu singkat, buzzer akan jadi laris kayak Mas Haris katakan. Tetapi masyarakat harus diedukasi bagaimana hari ini Babe Haikal ya bisa memberi sebuah catatan untuk bangsa sehingga tidak boleh terulang lagi di masa mendatang. Saya kira itu pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.